Kali ini kita akan membahas satu kata yang sangat kuat yang sering banget kita dengar dalam percakapan publik. Rakyat. Kata ini diucapkan di mana-mana. Tapi apa sih sebetulnya artinya saat kata itu diteriakkan dari panggung kekuasaan? Nah, kutipan ini langsung menohok ya. Ini seolah-olah nunjukin ada jurang yang dalam antara kata-kata dan kenyataan. Dan ini maksa kita buat bertanya, sebenarnya siapa sih yang kita maksud waktu kita lantang ngomong atas nama rakyat? Oke, mari kita mulai dari sini. Kita bedah dulu gimana konsep rakyat ini seringkali dibentuk dan ia digunakan sebagai alat politik yang luar biasa ampuh. Anda pasti sering banget kan dengar frasa-frasa ini. Diulang-ulang terus di panggung politik. Kata-kata ini tuh fungsinya udah kayak mantra, seolah-olah bisa melegitimasi tindakan apapun hanya karena diucapin atas nama tujuan yang mulia. Dalam ilmu politik, fenomena kayak gini tuh ada namanya populisme. Tapi ini bukan ideologi loh ya. Ini lebih ke gaya komunikasi. Sebuah strategi retorika buat memposisikan si pembicara sebagai pahlawan pembela rakyat, melawan kaum elit. Tujuannya ya buat meraih simpati publik. Tapi, apa yang terjadi kalau kita geser sedikit dari panggung retorika, lalu kita lihat realitas kehidupan sehari-hari? Nah, disinilah kita mulai melihat ada sebuah kesenjangan yang, tajam banget. Sumber kami menggambarkannya sebagai jarak yang sunyi. Keren ya istilahnya. Jadi, ada sebuah keterputusan yang gak terucap antara mereka yang teriak-teriak di atas panggung dengan mereka yang jadi subjek omongannya. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada pidato yang berapi-api banget tentang sulitnya hidup. Tapi, di sisi lain, ada realitas pribadi yang sama sekali nggak tersentuh oleh perjuangan yang lagi dideskripsikan itu. Begitu mikrofon dimatikan, ceritanya langsung jadi sangat berbeda. Dan ini bukan cuma soal retorika loh. Kita sering lihat diberitakan kontras yang aneh banget. Ada pejabat publik yang nggak ragu buat pamer kekayaan, sementara di saat yang sama, masyarakat lagi menghadapi kesulitan ekonomi. Dan ini juga bukan cuma persepsi. Datanya ada. BPS mencatat ada 9,48 juta orang dari kelas menengah yang justru turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah. Ingat ya, ini data, bukan sekedar opini. Kutipan dari seorang aktivis ini, ini melukiskan gambaran yang nyata banget tentang kemiskinan struktural, di mana kerja keras saja tuh nggak cukup buat jadi jaminan jalan keluar. Inilah realitas di lapangan, yang jauh banget dari gemerlapnya panggung politik. Ini kemudian membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat kritis. Kenapa sih kesenjangan ini ada? Dan kenapa sepertinya terus dipelihara? Kenapa kaum elit ini seolah-olah menjaga sebuah jarak aman dari penderitaan? Sumber kami mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat introspektif yang sebetulnya menantang kita semua. Jawabannya mungkin ada di dalam kenyamanan kita sendiri. Nah, slide ini menggambarkan dilemanya dengan sangat jelas. Mencintai gagasan tentang rakyat itu gampang, nggak ada risikonya, cuma butuh pidato. Tapi mencintai manusia yang nyata, dengan segala lumpur, keringat, dan kebingungannya, itu jauh lebih menantang. Itu menuntut kita buat keluar dari zona nyaman. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang cukup tajam. Mungkin masalahnya bukan karena kita kurang pintar, tapi karena kita kurang jujur. Jujur pada diri sendiri yang terhalang oleh rasa takut kehilangan kenyamanan. Takut kalau kita terlalu dekat dengan penderitaan, kita dipaksa mengubah cara hidup kita. Jadi ya, kita memilih jarak yang aman. Dan ternyata, jarak nyaman ini tuh nggak cuma dijaga oleh politisi, jarak ini meluas ke kelompok lain yang sebetulnya kita harapkan jadi suara hati masyarakat. Para akademisi dan intelektual misalnya, mereka sering kita lihat sebagai sumber pencerahan. Tapi ternyata, mereka juga nggak luput dari kritik. Ada krisis di mana kaum intelektual yang seharusnya membela yang tertindas, malah dituduh ikut melegitimasi kekuasaan negara. Akibatnya kekecewaan publik jadi mendalam. Mereka yang seharusnya jadi penjaga nalar, malah ikut dalam permainan kekuasaan. Lalu, bagaimana dengan gerakan mahasiswa, yang secara sejarah kita tahu sering jadi pemicu perubahan? Ternyata, mereka juga nggak kebal dari kritik yang mirip. Semangat mereka sih nggak bisa disangkal ya. Tapi, para kritikus bertanya, apakah gerakan-gerakan ini benar-benar terhubung dengan rakyat? Atau jangan-jangan mereka cuma jadi kelompok lain yang juga bicara dari kejauhan? Sebuah mimpi untuk menggantikan elit lama, bukan untuk menghapus elitisme itu sendiri. Oke, setelah mengkritik banyak pihak, semua ini membawa kita kembali ke satu titik akhir yang paling penting, sebuah momen untuk kita semua bercermin. Mungkin, yang kita butuhkan sekarang itu bukanlah lebih banyak pidato yang berapi-api. Mungkin justru sebaliknya, lebih banyak keheningan, lebih banyak waktu untuk introspeksi yang tulus,
untuk bertanya ke dalam diri kita sendiri. Pertanyaan terakhir ini menantang kita semua untuk memeriksa lagi posisi dan motif kita masing-masing. Apakah kita ini seorang kawan, atau jangan-jangan cuma seorang juru bicara yang merasa paling tahu? Pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Rakyat itu bukan slogan, bukan alat retorika. Mereka adalah manusia, punya wajah, punya nama, punya rasa takut, dan punya harapan yang sederhana. Jika kita nggak berani untuk hidup lebih dekat dengan kenyataan mereka, maka setiap kali kita mengucapkan kata rakyat, kita sedang berbohong. Paling tidak kepada diri kita sendiri.